Hello everyone, good to see you and welcome to my channel. My name is Alung. Of course, today I'm going to talk about basic grammar again, exactly article. Nah, selamat datang kembali di channel saya teman-teman sekalian. Hari ini saya akan lagi menjelaskan tentang grammar. It is a little bit difficult to what it is and it doesn't matter, just do it, okay? Dan walaupun grammar itu adalah mungkin Anda mengatakan itu hal yang sulit, tapi ya penuh dengan aturan-aturan. Tapi itulah adanya sebagaimana grammar itu harus kita pahami, guys. Oke. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kata sandang. Apa itu kata sandang? Itu adalah artikel di dalam bahasa Inggris. Nah, tentuan artikel ini sering sekali muncul di dalam percakapan atau hampir di semua kalimat ini pasti ada huruf and dan the di dalam bahasa Inggris. Nah, Anda masih bingung bagaimana penggunaannya? Oke, so ini dia inti pembahasan kita pada hari ini, guys. Oke, look at the board. Oke, well, teman-teman sekalian, artikel sering disebut dalam bahasa Indonesia sebuah kata sandang, ya, kata sandang yang bisa diartikan seorang, sebuah, sebutir, sepohon, setangkai dan lain-lain. Nah, Anda bisa mungkin menyesuaikan kalau misalkan ada kata and then the, Anda bisa menyesuaikan dengan artinya. Oke. Nah, artikel itu terbagi menjadi tiga. Ada and then the, tambah noun. Nah, tentu ini mempunyai aturan dan penggunaannya masing-masing dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, sebelum kita melangkah tentang penggunaan dan kegunaannya ini kayak gimana, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang noun. Karena and the article ini erat kaitannya dengan noun, selalu bertemu dengan noun. Nah, istilah-istilah noun yang teman-teman harus pahami. Nah, yang pertama ada countable. Countable adalah sesuatu yang bisa dihitung. Misalkan a pen, satu pen, a girl, a flower, a night, satu pen, seorang perempuan, setangkai flower, an age. Misalkan sesuatu yang bisa dihitung, ya. Misalkan dua, bukan dalam arti hanya satu disebutkan countable, bukan hanya satu, ya, tapi lebih dua. Misalkan bisa di sini two pen, ya, bisa dua, ya, bisa dua, a girl, a flower, an age. Nah, dan angka tebal lagi ini dikelompokkan lagi, ada yang singular itu hanya satu, ya, only, hanya satu, dan plural lebih dari satu. Misalkan teacher, book, nah itu satu, ya, teacher, book. Nah, kalau misalkan plural itu lebih dari satu, misalkan teachers, books, guru-guru, ya, buku-buku, chairs, ya, kursi-kursi dan lain. Nah, oke. Sampai di sini mungkin Anda paham dan kita masuk di pembahasan inti. Jadi saya hapus dulu ini, ya. Oke. Well, I want to explain about this. What is this one? Nah, saya harus menjelaskan ini terlebih dahulu. Nah, karena ini mempunyai aturan tersendiri berbeda dengan the. Oke. Nah, dan n itu digunakan dalam aturan singular atau countable. Singular sekaligus countable, singular dan sekaligus bisa dihitung dan disebutkan dipakai dalam setiap satu hal. Ingat, ya, digunakan pada setiap satu hal, hanya satu, ya, satu hal. Nah, misalkan contoh, a cat, a table, a dog. Maka kalau misalkan kita memakai aturan ini, otomatis a water and a children itu salah. Kenapa? Karena a water itu adalah non countable, uncountable, berarti sesuatu yang tidak bisa dihitung, maka ini salah. A
a children. A children juga salah. Kenapa? Karena dia walaupun countable yang bisa dihitung, tetapi dia bukan singular, maka ini juga salah. Karena ini seharusnya di sini child. Child bisa betul. Oke. Nah, juga salah ya. Oke. Oke sudah cocok. Ini satu, a table, a dog. Kalau misalkan tambahkan lagi di sini s, ini salah. Harusnya a dog. Oke. Sampai di sini mungkin paham. Oke. Ini juga dipakai ketika kita menyebutkan pertama kali, atau misalkan ketika kamu ingin menceritakan story ataupun sesuatu dan harusnya kamu bilang ini pada pertama kali. Misalkan disebutkan pertama kali, misalkan I bought a book. Saya membeli sebuah buku. The book is blue. Oke? Disebutkan pertama kali. Saya membeli sebuah buku. The book is blue. Nah, buku tersebut warnanya biru. Oke? Atau she reads a novel. Nah, ini hanya satu ya. Novel itu hanya satu. Oke, dan ini bisa dihitung dan singular, maka she reads a novel sudah betul. Oke, ini sudah paham? Saya persingkat saja ya. Nah, oke. Ini dan kita punya aturan main tersendiri pada n. Oke. Nah, ini yang mungkin teman-teman masih keliru dalam penggunaannya, bahwa ini n dan n sama dalam wilayah aturan ini ya, dalam aturan ini, tapi ada hal-hal yang tertentu yang harus kita ketahui dalam pemakaian n. Oke. Nah, yang pertama, ini dipakai ketika kita membicarakan suatu kata yang dimulai dengan huruf vowel. Nah, huruf vowel seperti apa? Huruf vowel itu disebutkan dalam Indonesia, itu huruf vowel itu huruf yang hidup. Nah, misalkan a, i, u, e, o itu huruf hidup. Tetapi di dalam bahasa Inggris disebut sebagai vowel, namun maksud saya dalam bahasa Inggris tentu ejaannya juga berbeda. Misalkan A dibaca E, E dibaca I dibaca I, O dibaca tetap O, dan U dibaca U. Oke? Nah, sampai di sini mungkin paham teman-teman, paham atau sudah pelajari tentang huruf vowel. Nah, misalkan an apple. Nah, an apple, kita tidak lagi menyebutkan apple kan juga salah secara pronunciation, juga salah secara tulisan, karena itu agak ganjil kalau misalkan kita sebutkan ya. Maka ini bacaannya bukan tulisannya, ulangi, an apple, an egg, an eyes, sebuah mata, an elephant. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang berikut. Nah, misalkan jam ya, universitas. Apakah betul sekiranya kalau misalkan saya menuliskan n di depan hours? Tentu, dan ini adalah university. Nah, teman-teman bisa baca bahwa an hour ini salah. Harusnya maksudnya an hour ini sudah betul ya, walaupun ini h, tapi karena ini adalah silent h, maka dibaca an hours. Nah, a university, walaupun di sini adalah huruf vowel, tapi kita mendaskan yang namanya bunyinya ya, bunyinya atau spellnya, ejaannya, bukan bacaannya. Oke, ingat, bukan bacaannya tetapi bunyinya atau spellnya. Oke, U, karena ini adalah dimulai dengan huruf Y, university, maka kita sebutkan a university, bukan an university. Oke, sampai di sini mungkin paham, dan itulah mungkin aturan-aturan umumnya ya yang lazimnya digunakan di dalam artikel. Dan saya hapus ini dan kita melangkah ke Nah, oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Nah, ada berbagai aturan juga di dalam artikel the ini. Nah, Anda bisa lihat ada 4 aturan umumnya yang lazim juga digunakan
ketika kita menggunakan the. Nah, aturan yang pertama, dia bisa dipakai dan bertemu dengan noun singular, plural, uncountable. Artinya the ini dipasangkan dengan noun yang fleksibel, artinya fleksibel. Misalkan the air. The air. The air ini serupa udara ya, udara kayaknya ya, udara or gas ya, kayak gas ya. Dan walaupun air ini adalah uncountable, tapi juga bisa dipakaikan dengan the. Walaupun dia singular, the egg, dan huruf vowel di depannya tetap bisa, plural juga bisa. Jadi artinya fleksibel. Oke. Nah, aturan kedua dipakai ketika specific thing. Artinya hal yang khusus, artinya kita membicarakan hal yang khusus. Misalkan, their shirt is so comfortable. Nah, ketika misalkan teman-teman telah membeli baju dan baju itu kamu gunakan dan kamu bilang the shirt is so comfortable. Baju ini sangatlah nyaman when I wear. Ketika saya menggunakannya, kita tidak membicarakan bahwa semua baju itu adalah nyaman, tetapi khusus baju itu. Okay, the shirt is so comfortable. The shirt is so comfortable. Hanya baju itu maksud saya. Oke. Nah, nomor 3, only one. Hanya ada satu. Misalkan hanya satu ya, hanya ada satu di dunia ini. Misalkan the moon, the sky, the sun, the earth. The moon ini apa ya? The moon kita salah kalau misalkan menyebutkannya di sini sebagai a moon karena dia hanya satu di dunia ini. Maka kita bilang the moon, bukan a moon. A moon itu bulan ya, bulan, sky itu langit, sun itu sun itu matahari, the air itu bumi, the God itu Tuhan. Itu hanya satu ya. Nah, sejauh ini mungkin teman-teman sudah paham. Oke, the second time digunakan ketika kedua kali kita menyebutkan sesuatu yang kita bicarakan. Misalkan sama berbeda dengan and dan tadi artikel sebelumnya saya jelaskan. Sebelumnya kita menyiapkan pertama kali dan ini kedua kalinya. Nah, kita sebutkan kedua kali. Misalkan I eat a fish, saya makan ikan. Nah, the fish is delicious. Ikan tersebut sangat lezat atau lesat. Oke. Nah, a fish ini juga sebenarnya bisa tidak diartikan ya. Bisa diartikan dan bisa diartikan. Nantinya kita kondisikan saja sesuai dengan arti dan meaningnya. Oke. Nah, keempat. Oke. Lihat aturan berikutnya. Ani see the moon. The moon is orange. Ya, ini present ya. Saya menggunakan present. Ani melihat bulan dan bulan tersebut berwarna orange ya, orangnya. Oke. Inilah aturan-aturan umum ya, dan saya hanya menjelaskan keempat aturannya, dan ini adalah aturan umum yang sangatlah umum digunakan. Ada sebenarnya 7 kalau tidak salah, tapi ini yang lazim digunakan dan ini cocok untuk teman-teman pemula dan tidaklah serumit yang Anda pikirkan. Oke. And yeah, thank you very much for watching my video, my friend. If you like this my video, give me a thumbs up and subscribe my channel. Okay, see you next time and bye bye. Okay.